pada Badar itu saya anggap bahwa apa yang dilakukan oleh para sahabat dalam tanda petik protesnya kepada Rasul diterima oleh Rasul, berakibat kemenangan dengan izin Allah. Tetapi pada ghazwah setelahnya itu ada lagi yang lebih dalam tanda petik ekstrim, bagaimana para sahabat bersikap terhadap pendapat Rasulullah. Nah, ini lebih seru lagi nih. Nah, contohnya di Uhud. Uhud ini adalah perang kedua setelah Badar. Perang balas dendam kaum Quraisy terhadap kaum muslimin. Kira-kira kalau orang balas dendam bagaimana itu, Pak? Itu luar biasa. Yang ada dalam benaknya pokoknya habis. Tuntaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita ada di podcast ketiga kita, dan malam hari ini kita hadir dengan pembicara yang baru, pakar tarikh kita, Ustadz Saifullah MD, insyaallah. Dan malam ini kita akan bahas tentang roadmap pembebasan Masjidil Aqsa. Pembebasan Masjidil Aqsa ini setahu saya itu ada ketika zaman Umar bin Khattab. Nah, apakah pembebasan Masjidil Aqsa ini sudah ada dan sudah direncanakan atau sudah disusun oleh Rasulullah SAW sejak masa Rasulullah SAW? Nanti kita akan tanyakan penjelasan pemaparan dari Ustadz Saifullah MD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, San? Alhamdulillah baik. Malam ini kelihatan kece dengan jaketnya. Siap tempur. Siap tempur. Alhamdulillah, syukurillah. Nah, saya mulai dengan pertanyaan, Ustaz. Yeah. Tadi saya bilang, setahu saya di zaman Umar bin Khattab lah Al-Aqsa itu kemudian terbebas yang tadinya dikuasai oleh Romawi. Nah, apakah memang sudah ada tahapan-tahapan itu sejak zaman Rasulullah SAW? Minta penjelasannya, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Pertanyaan dari Bang Hadis luar biasa ya, karena kita berbicara sesuatu yang juga luar biasa, yaitu takluknya Al-Quds ya, dari tangan Romawi Bizantium Timur kepada kaum muslimin di masa Umar. Tetapi kita tidak pernah akan bisa melupakan bahwa sesungguhnya pondasi penaklukan itu sudah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW. Bahkan fase Makkah, fase Madinah itulah pembentukan penggemblengan para sahabat yang akan disiapkan untuk menaklukkan Al-Quds. Al-Quds adalah target besar kaum muslimin. Adapun seperti apa Rasul menyiapkan, nah ini terutama yang mesti kita perhatikan dan biasanya luput ya dari pengamatan terutama generasi muda, bahwa apa yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat di fase Mekah itu betul-betul ujian dari Allah, sekaligus juga penggemblengan para sahabat, sehingga lahirlah orang-orang seperti Abu Bakar, Utsman, Ali, Bilal bin Rabah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan seterusnya dan seterusnya. Orang-orang inilah yang pada tahap awal digembleng dengan begitu luar biasa pada fase Makkah. Kurang lebih seperti itu ya. Tahap-tahap awalnya itu dimulai dari fase Makkah, kemudian fase Madinah adalah fase tes case ya, dari apa yang sudah didapat dari Makkah, fase Makkah. Nah, di Madinah inilah kalau tidak salah selama beliau Rasulullah hidup itu sampai beliau wafat terjadi 74 kali peperangan. Itu hitungan paling minimal. 27 ghazwah, artinya Rasul terlibat langsung, sementara yang 47 lainnya adalah syariah.
semua mengarah kepada target utama, yaitu Al-Quds. Semua peperangan dalam rangka menggembleng, menguji untuk mencapai target yang besar itu, Al-Quds. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan awalnya. Adapun nanti seperti peristiwa perang Badar, Uhud, kemudian Khandaq, kemudian juga Hudaybiyah, Fathu Mekah, Mu'tah sampai Tabuk adalah tahapan-tahapan yang memang Allah ciptakan, Allah berikan kepada Rasul untuk diberikan kepada kaum muslimin. Semua peristiwa-peristiwa itu dalam rangka menggiring kesiapan mental kaum muslimin agar kelak siap menerima amanat yang besar, yaitu Al-Quds. Ya, mungkin seperti itu sementara ya. Cerita menarik apa Ustaz yang bisa Ustaz ceritakan dari tarikh bagaimana Rasulullah SAW ini memfokuskan para sahabatnya untuk kemudian digembleng terlebih dahulu. Nah, dari perang ke perang sampai 74 kali peperangan tadi yang disampaikan, minimal itu yang tercatat oleh sejarah, oleh tarikh. Nah, dari beberapa kali peperangan itu cerita-cerita apa aja yang bisa kita ambil? Mungkin ada yang bisa dijelaskan, Ustaz? Ya, peperangan itu banyak sekali terjadi. Rasanya luar biasa kalau harus menjelaskan satu persatunya. Tetapi pada kesempatan ini saya akan mengambil satu tema yang barangkali menurut saya ya jarang menjadi sorotan, bahwa Rasulullah SAW pada setiap kesempatan, baik dalam situasi tenang apalagi dalam situasi ghazwah peperangan, beliau selalu melazimkan dalam bertindak apapun dengan cara bermusyawarah. Ini sebenarnya salah satu kunci rahasia Rasul, sekaligus mendidik para sahabat agar jangan pernah meninggalkan musyawarah. Kenapa? Bahwa target di depan adalah target bersama, maka kesepakatannya harus juga atas kesepakatan bersama. Contoh saja misalnya, ketika terjadi ghazwah Badar besar ya, ghazwah Badar Kubro, bahwa Rasulullah SAW ketika itu sudah berada di lokasi Badar, menempati satu posisi yang oleh beberapa sahabat dianggap posisinya tidak strategis. Rasul bermarkas di daerah bawah ya, kurang lebih begitu ya. Sementara para sahabat menginginkan agar Rasulullah menempati posisi yang lebih strategis, menguasai sumur. Tetapi para sahabat memang ya dengan tabiatnya masing-masing tidak pernah meninggalkan ketawaduan. Ketika menyampaikan halnya selalu saja dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar pertama kali. Ya Rasulullah, apakah pemilihan tempat di Badar ini adalah wahyu yang turun kepadamu dari Allah? Jika iya, maka kami sami'na wa ata'na. Tapi andaipun itu bukan wahyu, maka bolehkah kami mengusulkan agar sebaiknya kita tidak bermarkas di sini? Yang lebih baik adalah bermarkas di tempat yang lain. Rasulullah menerima dengan lapang dada. Akhirnya Rasul pindah sesuai dengan usulan para sahabat. Dengan izin Allah, pada Badar besar kaum muslimin memperoleh kemenangan. Oke. Ini ada poin bagus tadi yang disampaikan Ustaz, bahwa Rasulullah ini kan dia dibimbing langsung oleh Allah. Wa ma amtiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Huwa illa wahyu yuha. Nah, tapi Rasulullah tidak meninggalkan musyawarah. Rasulullah menerima pendapat dari para sahabat. Ini mungkin poinnya, bahwa sebesar itu kepemimpinan, kalau orang barat justru menulis Rasulullah itu sebagai tokoh pertama paling berpengaruh di dunia, tapi ternyata tokoh pertama paling berpengaruh ini tidak pernah meninggalkan musyawarah. Dia bisa menerima nasihat meskipun dari seseorang yang mungkin tidak dianggap, kalau bahasa sayanya
ini apa namanya remah-remah gorengan lah kali Ya, ya. Tapi tetap diterima oleh Rasulullah. Ya, kira-kira. betul. Tapi kalau tadi sahabat besar Sahabat yang ini besar. ya. Kalau saya kan remah-remah gorengan sisaan. Ya sebenarnya sama aja ya. Yang jelas gini, kuncinya atau apa yang pernah Rasul lakukan atau yang sudah terjadi, Rasul itu tidak pernah membatasi siapapun orang boleh bersuara, boleh mengusulkan. Tidak harus ini itu ini, apalagi hanya misalnya memilih orang-orang yang kira-kira pro dengan beliau, pro dengan dirinya. Tidak, Rasul itu full bebas. Dan itu salah satu kunci kemenangan Rasulullah dan para sahabat, sampai kemudian tadi dikatakan bahwa itulah salah satu kuncinya kemudian musyawarah ini jadi kunci terbebasnya Basul Majid. Tidak pernah meninggalkan musyawarah. Lanjut ya. Lanjut. Oke, jadi begini, itu tadi pada Badar ya. Pada Badar itu saya anggap bahwa apa yang dilakukan oleh para sahabat dalam tanda petik protesnya kepada Rasul diterima oleh Rasul, berakibat kemenangan dengan izin Allah. Tetapi pada ghazwah setelahnya itu ada lagi yang lebih dalam tanda petik ekstrim, bagaimana para sahabat bersikap terhadap pendapat Rasulullah. Nah, ini lebih seru lagi nih. Nah, contohnya di Uhud. Uhud ini adalah perang kedua setelah Badar. Perang balas dendam kaum Quraisy terhadap kaum muslimin. Kira-kira kalau orang balas dendam bagaimana coba? Itu luar biasa. Yang ada dalam benaknya pokoknya habis, tuntaskan. Nah, ketika perang Uhud, Rasulullah SAW sekali lagi tidak pernah lagi meninggalkan musyawarah, selalu mengajak musyawarah. Wahai para sahabatku, ada informasi bahwa Quraisy telah menyiapkan pasukan dalam jumlah yang besar dan hendak datang ke Madinah. Sebelumnya aku bermimpi, saya tidak ceritakan mimpinya ya, tapi kurang lebih bahwa takwil dari mimpinya adalah bahwa kita, kata Rasul, harus bertahan di dalam kota Madinah. Didukung pendapat Rasul ini oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, menggebu-gebu bahwa betul kita sebaiknya memang bertahan di dalam kota Madinah. Tetapi justru mendapatkan dalam tanda petik penentangan dari kalangan muda yang dimotori oleh Hamzah, paman beliau. Kata Hamzah kurang lebih kalimatnya, demi Allah, aku tidak akan mati sebelum mereka mati. Mari kita songsong mereka, mari kita keluar. Tokoh-tokoh Ansor dari kalangan muda juga bersemangat ketika Hamzah dari golongan muhajir menyampaikan itu kepada Rasulullah. Sa'ad bin Mu'ad, kemudian Abu Ubay, bukan Sa'ad bin Ubadah. Ini adalah orang-orang dari Hajar dan Aus, tokohnya itu mengusulkan kepada Rasulullah, sama mendukung usulan Hamzah. Itu tokoh-tokoh muda saat itu. Tokoh-tokoh muda dengan semangatnya mengusulkan kita harus keluar. Padahal Rasul sudah bermimpi, sudah dijelaskan takwilnya dengan begitu jelas bahwa Rasul kaum muslimin harus bertahan di dalam kota Madinah. Nah, satu hal nih, anak-anak muda punya semangat tinggi, mengusulkan sama Rasulullah, mungkin dengan nada tinggi saat itu ya, saya nggak tahu sih ya. Tapi memang anak-anak muda ini kan kadang nadanya lebih tinggi gitu ya. Beda dengan orang yang sudah sepuh, lebih tahu dulu mungkin. Anak-anak muda ini mengusulkan kepada Rasulullah yang bertentangan itu dengan mimpi yang dialami oleh Rasulullah SAW. Tapi para anak-anak muda ini berani menyampaikan pendapatnya, dan Rasulullah tidak marah kan? Tidak, Rasul tidak pernah marah dengan usulan sahabat ini. Iya, dengan pendapat siapapun ya, tidak hanya dengan Hamzah. Pada kehidupan selanjutnya, Rasul tidak pernah marah meskipun pendapat para sahabat itu berseberangan dengan pendapat Rasul. Inilah hebatnya beliau. Maka para sahabat dari kalangan manapun tidak pernah segan menyampaikan halnya kepada beliau. Ini kan salah satu unsur terciptanya soliditas di kalangan para sahabat. Karena apa? Setiap kalimat, setiap usulan didengar oleh Rasul. Kembali ke perang Uhud, akhirnya kan Rasul begitu dalam tanda petik mendapat desakan dari kalangan muda begitu hebat agar keluar dari Madinah. Rasul mohon izin masuk ke dalam rumahnya, ke rumah Aisyah, disertai oleh Umar dan Abu Bakar. Maka di rumah itulah Rasul mengenakan baju besi,
Kemudian Abu Bakar kalau tidak salah mau memakaikan sorbannya, menyiapkan baju perangnya lah yang akan digunakan oleh Rasul. Kemudian Rasul keluar. Para sahabat waktu itu belum tahu Rasul memutuskan yang mana, tetap bertahankah atau menyerang keluar. Sa'ad bin Mu'adz akhirnya mungkin merasa dirinya bersalah ya. Ya Allah, nggak enak amat ya kita kok tadi memaksa-maksa Rasul agar mengikuti pendapat kita. Seolah menyesal. Tapi ketika Rasul keluar dengan pakaian baju besinya Rasul, kemudian Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, akankah kita keluar?" Apa jawab Rasul? "Pantang bagi seorang nabi melepas baju perangnya. Kita keluar." Artinya apa? Pendapat dari kalangan muda diterima oleh Rasul. Akhirnya berangkatlah menyongsong musuh di luar Madinah sampai terjadinya perang Uhud. Di Uhud itu ya, di Uhud itulah. Mungkin ini penting juga ya bagi kita ini kalangan muda, atau juga kita sering mungkin dengar begini. Kalau dalam proses musyawarah ada yang mengusulkan hal-hal yang baru, kadang kita ya udah kamu aja, biasanya kan begitu. Usul mikul ya biasanya. Nah, pada zaman dulu juga sebenarnya sama tapi beda. Tapi beda. Samanya adalah begini, bahwa setiap kali orang yang mengusulkan di zaman Nabi, dia akan menerima konsekuensinya, bukan menerima amanatnya. Kalau kita kan mengusulkan ya udah kamu aja. Kalau salah mungkin akhirnya kan dicemooh segala macam. Tapi zaman Rasul tidak. Konsekuensi yang dialami oleh para sahabat yang tidak sependapat dengan Rasul adalah kesahidan. Hamzah yang begitu ngotot, begitu berapi-api agar menyongsong keluar, oleh Allah diuji dengan sahidnya beliau. Nikmat mungkin itu. Nikmat. Artinya apa? Bahwa sebenarnya Hamzah menyampaikan pendapat itu adalah sungguh-sungguh dari dalam hati. Karena dia ingin mencapai sahid. Itu adalah bukti bahwa Hamzah adalah benar ketika mengusulkan usulannya. Artinya benarnya itu bukan benar apa ya, sungguh-sungguh gitu loh. Menyongsong takdirnya, menyongsong takdir sahid ya, di sana. Sahid itu. Nah, ada nggak cerita lain yang melatar belakangi kemudian betapa pentingnya musyawarah ini? Itu di mungkin pertemuan-pertemuan atau peperangan lain yang dialami Rasulullah dan para sahabat? Ada. Ini terjadi dalam sebuah peperangan yang oleh Ummu Salamah, istri beliau Rasulullah, dianggap adalah perang terbesar yang dialami oleh kaum muslimin saat itu, yaitu perang Ahzab atau perang Khandaq. Perang Khandaq ini perang parit itu ya? Perang parit ya. Nah, kita kan tahu bahwa Madinah dikepung oleh 10.000 prajurit, kolaborasi antara kabilah-kabilah yang dimotori oleh orang-orang Quraisy. Terus berjumlah 10.000. Jumlah 10.000 melebihi jumlah seluruh penduduk kota Madinah. Andai saja mereka masuk maju, habis dong. Habis, selesai. Tapi dengan izin Allah, lagi-lagi menghadapi situasi yang kritis, Rasul tidak pernah meninggalkan musyawarah. Jumlah Rasulullah dan para sahabat saat itu berapa? Kalkulasi secara pasti berapa jumlahnya memang belum pernah disebutkan, tapi dalam hitungan saya mungkin sekitar 4.000-an lah. Karena kan ketika perang Badar hanya 1.000, perang 300 ya, perang Uhud jumlahnya pasukannya 1.000, meskipun yang 300 itu membelot ya, Abdullah bin Ubay dan kawan-kawan itu membelot. Nah kemudian kan bertambah plus dengan istri dan anak-anak kurang lebih sekitar mungkin 4.000-an lah ya. Ini analis perhitungan saya. Di perang Khandaq, dalam situasi yang kritis itu sekali lagi Rasulullah tidak pernah meninggalkan musyawarah. Kenapa? Karena ruh dari musyawarah itu adalah agar seluruh komponen sahabat yang ada saat itu ikut bertanggung jawab. Merasa bertanggung jawab, merasa ini adalah beban bersama, sehingga mereka tidak segan-segan menyampaikan halnya dalam bentuk usulan atau mungkin bahkan kritikan dan seterusnya. Bahkan sampai ketika perang itu sudah sedang berlangsung atau pengepungan sedang berlangsung,
Rasulullah sebagai pemimpin utama dalam perang itu memikirkan agar bagaimana pengepungan yang dilakukan oleh musuh itu segera berakhir. Maka kan Rasul, kalau dalam sebuah riwayat disebutkan, secara diam-diam Rasul itu menghubungi salah satu kabilah besar di pihak musuh untuk berunding. Kabilah yang dimaksud adalah Yahudi Ghatafan. Rasul berunding dengan tokohnya agar, kata Rasul, wahai Bani Ghatafan, kami tahu engkau bergabung dengan orang-orang Quraisy mengepung kami. Motivasi Anda adalah harta. Maka pulanglah, tinggallah pengepungan ini, maka hasil panen 1 tahun dari kurma Madinah akan aku berikan kepada Anda sebagai gantinya. Itu sudah dalam bentuk perjanjian tertulis. Mungkin ibarat kita sudah tinggal teken tanda tangan. Tapi sebelum itu ditandatangani oleh Rasul, Rasul membuka peluang kepada para sahabat untuk menilai apa yang dilakukan oleh beliau itu benar atau tidak, atau ada usulan atau tidak. Ketika itu dilakukan oleh Rasul, adakah usulan? Lagi-lagi tokoh muda maju menghadap Rasulullah. Kayaknya orang-orang muda nih, tokoh-tokoh muda nih tukang protes kerjanya. Ya bisa jadi ya, tapi ya sesuai dengan jiwanya ya. Sudut pandangnya memang kadang-kadang ya sedikit liar gitu ya. Tapi memang kalau bagi Umar yang bijaksana, justru ini adalah peluang untuk kemajuan dakwah ke depan. Kritis, visinya sedikit liar, ya tinggal diarahkan saja lah kalau dari kalangan muda ya. Nah, kembali ke perang Khandaq tadi, ketika Rasul sudah hendak tanda tangan perjanjian dengan Bani Ghatafan, Sa'ad bin Mu'adz dari kalangan muda itu mengusulkan, atau bahkan diawali dengan pertanyaan, ya Rasulullah, apakah perdamaian yang engkau lakukan dengan Ghatafan itu adalah dalam rangka melindungi orang-orang muhajir? Jika itu iya, maka kami menerima. Kata Rasul, bukan. Saya tidak memikirkan hanya orang-orang muhajir. Kalau begitu, apakah Anda memutuskan untuk berdamai dengan orang-orang Ghatafan karena kami orang Ansor? Bukan juga. Apakah itu berdasarkan wahyu? Bukan juga, kata Rasul. Ini mutlak adalah ideku, usulanku agar bagaimana pengepungan ini segera berakhir. Kata Sa'ad bin Mu'adz, demi Allah, lanjutkan ya Rasulullah, batalkan itu perdamaian. Padahal Rasul sudah tinggal tanda tangan. Anak muda lagi tadi itu. Anak muda lagi. Rasul akhirnya apa? Menerima usulan itu. Batal tanda tangan itu, dan Rasul siap menghadapi pengepungan itu dengan dengan gambaran yang tidak bisa diprediksi lah ya. Karena berapa tadi jumlahnya? Jumlah musuh tadi? 10.000. 10.000. Nah, lagi-lagi seperti tadi kalau kita bahasanya usul mikul. Kalau Sa'ad bin Mu'adz, kalau tadi di Uhud adalah Hamzah ya dengan kesahidannya, ini konsekuensi usulannya. Sa'ad bin Mu'adz di Khandaq mendapatkan juga konsekuensinya. Ketika pengepungan sedang terjadi, pihak musuh menyerang menggunakan panah-panahnya. Salah satu panahnya mengenai Sa'ad bin Mu'adz. Beberapa riwayat berbeda-beda ya sasaran atau tempat yang dibidik oleh mereka. Ada yang mengatakan bahwa Sa'ad terkena matanya, ada yang mengatakan terkena urat nadi di lehernya, ada yang mengatakan terkena urat nadi di bagian lengan. Luka itulah yang mengeluarkan darah tidak pernah henti-hentinya sampai pada periode perang berikutnya, tidak pernah keluar, tidak pernah berhenti ya, maksudnya tidak pernah, terus mengalir. Ini konsekuensi dari usulan yang tadi berapi-api. Ini juga peringatan buat kita anak muda. Nah, kalau usulan berapi-api, siap dengan konsekuensinya. Jangan menyalahkan orang lain. Kalau kita kuat, kita yakin, insya Allah hikmah di balik peristiwa itu akan nampak di kemudian hari. Nah, singkatnya Rasul menerima usulan Sa'ad. Maka dengan izin Allah, ketika batas kesabaran kaum muslimin sudah pada puncaknya, hanya memang sebelum pengepungan itu terjadi kan ada peristiwa penggalian parit ya.
parit kurang lebih panjangnya 2 kilometer, dalam 4 meter, lebar 4 meter kurang lebih ya, seperti itu. Digali konon hanya dalam waktu 6 hari. 2 kilometer 6 hari. Proses penggalian itulah yang memunculkan sebuah mukjizat kenabian. Bahwa ketika kaum muslimin di tengah-tengah penggalian menemukan batu yang besar, tidak bisa dipecahkan oleh siapapun. Siapa yang menemukan batu besar itu? Lagi-lagi yang mengusulkan penggalian. Siapa? Salman Al-Faris. Ini lagi-lagi pelajaran ini buat kita. Salman yang mengusulkan penggalian parit, maka Salman pula dalam sebuah riwayat menyebutkan dia yang menemukan batu yang besar itu, yang tidak bisa dipecahkan oleh siapapun. Maka Salman menemui Rasulullah, ya Rasulullah, kami menemukan kendala di depan. Apa kendalanya? Batu besar. Rasul datang ke tempat batu tersebut dengan mengucap Bismillah. Rasul memukul batu itu dengan beliung, mungkin kalau bahasa sekarang itu belencong atau mungkin bodem. Ketika pukulan pertama memancarkan cahaya. Pada pancaran cahaya itulah Rasul kemudian memberikan mimpi. Saya sebutnya mimpi kepada para sahabat. Aku lihat istana merah Romawi di Sam. Kelak itu akan menjadi milikmu, wahai kaum muslimin. Sam itu Palestina, tempat Palestina. Yang Palestina dalam Al-Aqsa ada di situ kan? Al-Aqsa, ya. Yang waktu itu sedang dikuasai oleh Romawi. Istana merah ini adalah istana milik Romawi yang ada di Sam. Ya, memang pusat Romawi di Sam itu ya Palestina itu ya, dengan Antioquia itu atau Antokia. Kemudian pada pukulan yang kedua memancarkan juga cahaya, Rasul juga berkata kurang lebih sama dengan yang pertama. Hanya yang kedua adalah aku lihat istana putih Madain milik Persia kelak akan menjadi milikmu, wahai kaum muslimin. Pada pukulan yang terakhir sehingga batu itu hancur, Rasul mengatakan, aku lihat istana-istana megah di Yaman kelak akan menjadi milikmu kaum muslimin. Para sahabat kan bertanya, yang kritis tadi, lagi-lagi kalangan muda bertanya, ya Rasulullah, akankah itu terjadi di masa kita atau di masamu? Tidak, itu akan terjadi di masamu. Artinya apa? Setelah beliau tidak ada. Inilah yang membuat para sahabat termotivasi kuat untuk mencapai apa tadi yang sampaikan oleh Rasul, mimpi tadi itu, 3 hal. Romawi, Persia, dan Yaman. Nah, makanya kalau ibarat dalam sebuah sepak bola, seorang pemain sepak bola akan giat berlatih ketika tahu bahwa di depan ada turnamen besar. Tanpa ada turnamen, seluruh pemain sepak bola itu mesti akan malas berlatih. Untuk apa berlatih? Nggak ada gunanya, nggak ada yang bisa dibanggakan. Maka Rasul dengan 3 hal tadi membuat para sahabat terlecut, termotivasi dengan kuat. Itu harus memang terlaksana. Nah, puncaknya dari seluruh rangkaian-rangkaian peristiwa di fase Makkah, fase Madinah, dalam bentuk peperangan dan seterusnya, itu adalah dalam rangka membentuk karakter-karakter pribadi sahabat yang kelak akan mampu mewujudkan mimpi 3 hal yang disampaikan oleh Rasul pada perang Khandaq tadi. Sebelum Rasul atau sebelum beliau wafat, beliau ingin membuktikan sekali kepada para sahabat bahwa apa yang beliau sampaikan tentang penaklukan Romawi di Sam, penaklukan istana Persia, ya istana Madain di Persia, itu bukan mimpi. Buktinya ada apa? Rasul menunjuk sahabat yang muda. Lagi-lagi kenapa Rasul menunjuk sahabat yang muda? Pertama, banyak hal. Rasul memberikan pengajaran langsung kepada para sahabat betapa pentingnya regenerasi. Padahal idealnya yang ditunjuk oleh Rasul untuk berangkat menuju Sam yang punya tingkat kesulitan yang sangat besar kan tentunya. Tingkat kesulitan yang sangat besar dan belum pernah juga pergi ke sana. Kekuatannya belum terjajaki, belum terukur. Rasul justru mengirim pasukan dalam jumlah yang kalah jauh lah dibanding kekuatan mereka, sekitar 4.000 pasukan. Dan yang lebih mencengangkan, yang dipilih adalah tokoh muda. Usama bin Zaid
yang tidak ada dalam perhitungan para sahabat besar. Berapa umurnya saat itu? Sekitar 17-an. Itu yang jelas di bawah 20 lah. 17 tahun. 17 tahun sudah ditunjuk oleh Rasul untuk memulai mewujudkan mimpi beliau, mimpi kaum muslimin. Jadi panglima 17 tahun, jadi panglima pembebasan bumi Syam saat itu. Iya. Dari Romawi saat itu yang ada Masjidil Aqsa di dalamnya. Iya, iya. Masya Allah, 17 tahun. Saya 17 tahun. Sekarang aja umurnya udah segini, belum ngapa-ngapain buat Islam dan kaum muslimin. Anak muda. Saya juga jadi malu kalau bicara soal umur ya. Iya, iya, 17 tahun dulu saya ngapain gitu ya. Masya Allah, hanya ngejar bola. Iya. Lanjut ya, Iya. lanjutkan. Nah, sekali lagi apa yang Rasul sudah tentukan dengan memilih Usama bin Zaid sebagai panglima, padahal pada waktu itu pilihan-pilihan panglima itu sudah banyak yang berpengalaman. Khalid bin Walid, Iya. ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Pokoknya mungkin kalau sekarang itu jenderal-jenderal berbintang. Sementara Usama bin Zaid kelasnya barangkali sekelas kopral, artinya tidak berbintang. Tetapi Rasul justru menunjuk dia. Ini muatan pengajarannya luar biasa. Pertama, seperti saya sebutkan, adalah adanya kewajiban regenerasi. Tidak bisa bertumbuh pada kalangan tua. Meskipun memang luar biasa ya kalangan tua, tetapi ketika ini harus terjadi regenerasi, harus berani mencoba dengan segala macam resikonya. Resiko pertama adalah penentangan dari kalangan senior. Coba bayangkan, sekelas Abu Bakar yang bergelar As-Siddiq. As-Siddiq itu apa sih? Dipercaya. Yang selalu membenarkan setiap ucapan Rasul. Tetapi bukan berarti Abu Bakar itu tidak pernah dalam tanda petik membantah, yang menyela ya ucapan Rasul. Di peristiwa-peristiwa yang lain, Abu Bakar Kritis juga. kritis juga. Tidak selalu yes man lah bahasanya, tidak. Kenapa Abu Bakar begitu? Untuk meyakinkan supaya apa yang dia terima itu betul-betul yakin ketika sudah dia tanyakan. Abu Bakar yang bergelar As-Siddiq sekali lagi itu termasuk yang tidak terima lah ketika Usama yang ditunjuk. Alasan sederhana, ya Rasulullah, kenapa engkau tunjuk Usama bin Zaid yang masih belia, padahal masih banyak tokoh-tokoh yang lain. Umar juga begitu berapi-api. Umar mungkin lebih ekstrim lagi. Kok dia sih? Padahal bapaknya saja, mohon maaf, ketika perang Mu'tah yang lebih berpengalaman menghadapi Romawi, juga syahid dengan cepat di Mu'tah. Ini sekarang anaknya yang belum pengalaman dikirim ke tempat yang sama, menghadapi musuh yang sama. Kurang lebih mungkin barangkali kalau kita sambil garuk-garuk, aduh, gimana sih Rasulullah ini? Kan begitu. Tetapi Rasul dengan penglihatannya yang ya dengan nubuatnya jelas tidak salah pilih. Hanya satu kalimat kurang lebih yang disampaikan oleh Rasul kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ayahnya adalah seorang panglima, maka dia pun adalah seorang panglima. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu, wahai Abu Bakar. Kalimat inilah yang terngiang di telinga Abu Bakar. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu, wahai Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar tidak mau bertanya apa yang dimaksud itu. Abu Bakar mungkin mencari jawabannya nanti. Dan ternyata betul. Ketika pasukan Usama sudah terbentuk, seluruh pasukan sudah disiapkan, di saat yang bersamaan juga beliau sudah mulai jatuh sakit. Rasulullah ya? Iya, Rasulullah sakit akibat racun di Khaybar yang dicampur pada menu kambing itu. Beliau sakit. Ketika pasukan sudah siap, sakit beliau makin keras. Sampai singkatnya, ketika Rasul sudah wafat, pasukan Usama bin Zaid juga belum berangkat. Artinya apa? Tanggung jawab pemimpin sepeninggal Rasulullah lah yang berkewajiban meneruskan keberangkatan pasukan Usama. Ketika beliau Rasulullah SAW dalam keadaan sakit yang sangat kritis, beliau masih tetap memikirkan keberangkatan pasukan Usama. Ini artinya apa? Betapa urgennya pasukan Usama untuk berangkat ke Syam. Di mana Syam itu ada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Mungkin poinnya adalah karena
keberadaan Masjidil Aqsa itu. Hanya saja dengan takdir Allah, pasukan Usama belum berangkat, beliau sudah dipanggil oleh Allah menghadap Khaliknya. Peristiwa ini juga memicu Abu Bakar As-Siddiq untuk membuktikan perkataan Rasul, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Maka Abu Bakar bersegera juga menyiapkan keberangkatan pasukan Usama. Meskipun sekali lagi Abu Bakar mendapatkan penentangan yang sangat kuat dari Umar tentang keberangkatan pasukan Usama menuju Syam. Padahal sebelum Rasul wafat, Abu Bakar termasuk kalangan yang berat terhadap itu. Penunjukan Usama itu ya. Komando sudah berada di tangan beliau, justru Abu Bakar sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Rasul. Artinya benang merahnya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu bersambung terus, atau benang merahnya terus diperjelas oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian nanti oleh Umar, Utsman dan Ali. Mungkin itu ya tahap-tahapan di mana bahwa penaklukan Baitul Maqdis atau Futuh Baitul Maqdis itu justru sudah dimulai sejak Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan Islam di kota Makkah, kemudian ke Madinah menghadapi beberapa pertempuran peperangan dalam rangka menguji nyali para sahabat, sehingga dengan itu mereka pantas untuk mendapatkan capaian yang lebih besar, yaitu Al-Quds. Yang tadi dibilang oleh Rasulullah bahwa ada istana merah di sana. Ada istana merah di Syam. Saat itu aku dikuasai oleh Romawi. Oleh Romawi. Oke, nah artinya dari apa yang Ustadz jelaskan tadi sampai kemudian Rasulullah wafat, kemudian awalnya ada penentangan oleh Abu Bakar, sampai kemudian Abu Bakar tetap ketika Rasulullah wafat, beliau yang diamanahkan menjadi pemimpin kaum muslimin saat itu sebagai khalifatul Rasulullah, pengganti Rasulullah sebagai seorang pemimpin umat Islam. Abu Bakar justru bersegera ya melanjutkan apa yang sudah dirancang, ditetapkan oleh Rasulullah SAW, yakni menunjuk Utsman bin Zaid yang tadi anak muda. Dari cerita tadi saya melihat banyak sekali peran anak muda di sana, meski terlihat seperti kalau bahasa saya mungkin sok kritis, sukanya mengkritik, kayaknya selalu bertentangan pendapat dengan Rasulullah SAW, tokoh-tokoh muda nih ya, yang tadi diceritakan oleh Ustadz. Tapi ternyata di akhir hayatnya Rasulullah justru menunjuk anak muda, padahal pekerjaannya adalah membebaskan bumi Syam saat itu yang ada Masjidil Aqsa di sana. Pekerjaan yang cukup besar dan mungkin belum tergambar oleh kaum muslimin saat itu. Kayak kita mungkin dari dusun ini mau membebaskan, misalnya mau membebaskan Eropa misalnya gitu, nggak terbayangkan oleh kita, naik pesawat aja belum pernah kesana kan gitu. Nah ini Rasulullah justru menunjukkan anak muda. Saya teringat, dan ada penentangan kan dari anak-anak muda ini, selalu terkesan seperti ada pertentangan pendapat dengan Rasulullah SAW. Nah saya ingat ketika sejarah lagi nih Soekarno saat itu bersikeras menyatakan bahwa kita harus mengikuti apa yang sudah dijanjikan oleh Jepang, bahwa Jepang akan menjanjikan kemerdekaan, akan memberikan kemerdekaan kepada kita. Tokoh-tokoh pemuda saat itu justru berpikiran terbalik dengan apa yang dipikirkan oleh baik Soekarno, baik Bung Hatta saat itu. Pemuda juga bilang nggak bisa. Kemerdekaan itu adalah hak asasi manusia dan tidak diberikan. Ya, betul. Nah, itu. Saat itu, seingat saya yang pernah saya baca dalam sejarah, Soekarno ini sampai bersitegang dengan Wikana, tokoh pemuda saat itu, yang kemudian jadi Menteri Pemuda dan Olahraga pertama di zaman Soekarno saat itu ya kan. Ya. Gitu. Nah, sampai dipojokkan itu oleh Soekarno Wikana nih. Kalau begitu kamu bunuh aja saya, kira-kira gitu. Nah tapi kemudian Wikana bukan begitu maksudnya gitu. Akhirnya kan kemudian diculik,
di ke Rengas Dengklok sampai kemudian dideklarasikan itu proklamasi, ya kan, proklamasi ada di situ, kemudian diumumkan seluruh dunia sampai Indonesia merdeka. Saya melihat peran pemuda itu sangat sentral. Ya, Soekarno kita jelas tahu bahwa dia selalu mengatakan bahwa berikan aku 10 pemuda maka akan aku goncangkan dunia. Nah, akankah generasi muda saat ini yang berada di zaman di mana Al-Aqsa ada di cengkraman Zionis Israel punya kemampuan seperti tokoh-tokoh pemuda di zaman Rasulullah SAW, sehingga nanti kemudian terbebas Al-Aqsa di zaman kita ini? Tapi nanti kita akan lanjutkan pembicaraan kita, karena ini baru sampai Rasulullah sampai saat Abu Bakar mau mengirimkan pasukan kan? Kita belum bahas bagaimana kemudian Abu Bakar mengirimkan pasukan, kemudian dilanjutkan kemudian oleh di masa Umar bin Khattab. Ini tentu nanti akan sangat seru sekali dan banyak yang harus dikupas dari situ, insya Allah. Belum juga ini, mohon saya potong. Belum juga kita tahu apa hikmah dibalik penunjukan Usama. Nah, itu sebenarnya itu yang membuat Abu Bakar, Umar yang tadinya protes menangis ketika tahu hikmah dibalik penunjukan Usama bin Zaid dikirim ke Sam. Nah, tapi kita perlu tahan itu supaya penasaran yang lain kan. Iya, besok kita bahas itu insya Allah di podcast berikutnya. Dan alhamdulillah ikhwan dan akhwat sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara podcast kita. Insya Allah kita akan jumpa lagi di podcast mendatang, tetap bersama Ustadz Saifullah. Kita masih banyak yang harus kita bahas tentang roadmap dari zaman Rasulullah SAW sampai mungkin nanti sampai ke zaman Salahuddin Ayyubi, bagaimana Al-Aqsa itu terbebas. Ini kita ulang kembali adalah untuk memotivasi kita bagaimana pemuda, ya, bagaimana umat Islam itu punya kewajiban, ya, untuk menyelesaikan PR bersama ini, yakni pembebasan Masjidil Aqsa. Demikian podcast kita kali ini. Saya Nur Hadis dari Milenius TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.